barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan fil akhirati ba'da al-maut. Allahumma inna yudhum nar wa lafan dal hisab wa nabatat hadithan qabla innaka tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qad laqad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa'ah Rasulullah rahmatan lil alamin fi Allah subhanahu wa taala. Kulum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim mukammil bil khair. Hasbi Allah ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Gunyah, kitabuhu Al-Gunyah. Kitab beliau bernama Al-Gunyah, artinya kecukupan. Syekh melihat semua yang dikarang beliau itu perlu menutup rongga-rongga kekurangan untuk mencukupinya. Maka beliau menulis kitab disebut dengan Al-Gunyah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita mendengar dari Syekh Abdul Qadir Jalani dari beberapa hadis Nabi SAW. Beliau juga mengisahkan tentang Nabi Khidir alaihi salam, bahwa pertama minggu kemarin beliau Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Ilyas setiap tahun di Mekah Al-Mukarramah, ya, tepatnya di Arafah, di Arafah. Mudah-mudahan pian semuaan sini naik haji ya. Amin. Bila mengamalkan amalan ini insyaallah pian naik haji, insyaallah, karena bacaan ini yang dibaca Nabi Khidir ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW dalam riwayat hadis. Sehingga Nabi Khidir diberikan Allah kekuasaan di bidang daerah laut, sedangkan Nabi Ilyas adalah diberikan kekuasaan di bidang daratan. Nabi Khidir banyak memprogram, bahasa modern lah, tidak apa-apa, memprogram, menginstal orang-orang yang ditemuinya di bidang ilmu ma'rifatullah. Nabi Ilyas banyak diprogram untuk menjaga syariah johir. Nah itu supaya paham. Jadi bertemu Nabi Ilyas berarti banyak kekurangan di syariah johir, berarti dinasihati sidin. Bilanya banyak kekurangan soal ma'rifatullah, siapa yang datang? Nabi Khidir alaihissalam. Itulah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau banyak memiliki kekurangan bagian ilmu batin, bagian daripada hakikat ma'rifatullah, maka didatangkan Allah Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, gitu memahaminya. Nah, ternyata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas memiliki bacaan yang sangat mereka amalan utama bagi mereka. Alangkah indah kalau amalan ini juga kita amalkan. Ulun lupa mencatatkan, mudah minggu depan ulun ingat, nanti kita bagikan nanti bacaan beliau. Mudah saja dipahami ya. Kalimatnya adalah Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La ya'ti bil khairi ilallah. Nah, Bismillahi masyaallah. La yusrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Wa ma bikum min nikmatin paminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Cukup pian ingat Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah dulu. Nah itu paling mudah kan dihafal. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Separuh ilmu Nabi Khidir sudah kita ambil. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Nanti ada lagi amalan Nabi Jibril, Mikail, Israfil, dan Nabi Khidir. Gabungan amalan. Tapi dengarakannya mungkin minggu ini, mungkin minggu kena ya Allah lah. Nah, kada lapah pian mencari, baik dicari akan. Nah,
karena itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani yang tadi dalam kitab beliau Al-Gunyah. Nah, sambungan dari kitab Gunyah itu ditulis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu Habib. Beliau ini seorang Habib juga, seorang Syekh, sangat berilmu sekali beliau ini. Kitab beliau mengarang lebih daripada 30 kitab. Saya punya kitab Syekh Said ini ada 30 buah kitab beliau. Ini salah satunya, kitab Abwaabul Farad ya. Abwaabul Farad ini salah satu kitab beliau dari 30 kitab beliau. Ternyata lebih karangan beliau lebih dari 30 katanya. Tapi karena yang jual di Indonesia tidak ada, terpaksa apa yang ada saja dulu. Nah, saya menukilkan sebuah makna bismillahi masya Allah. Kenapa jadi Nabi Khidir itu membaca kalimat basmalah? Bismillah itu menjadi amalan beliau. Nah, itu kan aneh kan? Padahal kalau kita buang bair, jadi nih amalan bismillah ini lah. Buang bair, tahu lah buang bair. Bahasa Indonesia apa tuh buang bair tuh ya? Apa Bib? Buang bair tuh apa guru? Buang bair tuh apa bahasa Indonesianya? Sambil lalu. Sambil lalu, buang bair sambil lalu lah. Apalagi bahasa lainnya. Hampir tidak kita anggap bagus, bahkan kita anggap remeh kalimat bismillah itu. Padahal luar biasa sekali bismillah itu. Nah, ini sebuah hadis dalam kitab Al-Azkar juga ada, ini disebut qala al-Imam Nawawi, berkata Syekh Said Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali ya Rasulullah, ala u'allimuka kalimatin ija waqa'ta fi wartasin. Wahai Ali, inginkah engkau kuajarkan, aku beri ilmu kepadamu yang ilmu itu hanya satu kalimat, yang bila engkau baca kalimat itu waqa'ta fi wartasin, akan menjatuhkan, menghilangkan wartah itu kesulitan dalam hidup, bisa juga kebinasaan. Al-halak, yakni mana al-halak rawahu Ibnu Sunni kadzalika fil azkar, yaitu al-halak atau kebinasaan bagi dirimu. Lalu ujar Ali, fakul, maka na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahasa Indonesianya oke, bala ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidaka, engkaulah jadi tebusannya ya Rasulullah. Allah, semoga Allah menjadikan engkau tebusan. Maksud tebusan ini bentengku, benteng engkaulah ya Rasulullah, bentengku, benteng pertahananku itu adalah engkau ya Rasulullah. Nah, ini Ali ini meskipun sepupu Nabi tapi juga tetap beradab kepada Nabi. Kita sepupunya lain umatnya syukur jualan diakui sidin. Busuk masih hati dengan Nabi itulah. Nah, jangan busuk hati dengan Nabi ya. Bila busuk hati kita, kadang mau kita nanti bermimpi lo Nabi. Bila kita hadrah, kita sayang kepada Nabi, berterima kasih, tadi aja bagaimana kita berterima kasih kepada Nabi, insya Allah Nabi akan datang kepada pian. Datang. Nabi itu jangankan sekali datang, dengan beribu-ribu kali datang pun mau beliau. Bila orang sudah disayang oleh beliau. Syekh Muqaddam itu sampai berapa kali? Sampai 70 kali datang dalam setiap hari. Subhanallah. Ada lagi Syekh Abdul Qadir ya di Jeddah ya. Subhanallah. Sejak beliau melihat Nabi ya dalam mimpi, yaqojatan ya, melihat Nabi, beliau tidak mau lagi membuka matanya. Sampai meninggal beliau lah berapa tahun? 15 tahun ke berapa ya? 25 tahun di Jeddah waktu itu. Setelah melihat Nabi, keindahan, kebesaran yang diberikan Allah dalam suhud beliau kepada Nabi itu, sampai beliau tidak ingin lagi melihat dunia. Saking, kenapa jadi tidak ingin melihat makhluk? Saking takutnya beliau kalau penglihatan beliau kepada Rasulullah menjadi hilang atau kabur. Subhanallah. Wah, indah sekali. Kalau Anda suka membaca maulid, dengarkan maulid. Syekh Abdul Qadir Jailani juga menyuruh kita untuk selalu mendengarkan syair-syair, karena syair-syair itu melembutkan hati kita. Lutfan kabiratan, melembutkan hati yang terdalam bagi diri kita. Dengarkan, asikkan. Daripada lagu rock nih dengarkan. Ya Allah lah. Atau lagu cinta. Nah, lagu cinta, wah itu bahaya banget. Ini cinta dengan Nabi, dengarkan. Qala qultu faqul, maka katakanlah bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim,
fa innallaha ta'ala yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Maka bila engkau mengucapkan wahai Ali bismillahirrahmanirrahim atau kalimat bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau hanya la haula wala quwata illa billah, ringkasannya bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah, fa innallaha ta'ala yasrifu biha ma syaa, maka Allah akan memalingkan segala keburukan, bermacam-macam keburukan dan musibah, anwa'il bala, bermacam-macam bencana kepada kita. Subhanallah. Kenapa jadi Nabi Khidir membaca itu? Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi Khidir itu cuma jangan judi baca banyak-banyak itulah, karena panjang umur kayak Nabi Khidir pian. Habib ini panjang umur nah. Nya katujuh lo Nabi Khidir sidin, panjang umur sidin. Nah 82 tahun lah. Nah, ini sidin nih ya juana. Katujuh Nabi Khidir, jo panjang umur. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Mas Bano. Sebutin lagi lah riwayat. Dari An Wahab Ibnu Munbih radhiyallahu anhu annahu qala, innallaha ta'ala a'ta li hajihil kalimat sultanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kalimat yang kalimat itu sultanan. Sultan itu apa artinya ya? Kepangkatan. Kalau sultan itu kekuasaan. Kekuasaan, kemampuan. Jadi kalau ingin jadi pejabat, jadi pejabat nih. Pingin jadi pejabat, pingin jadi apa lagi? Pingin jadi apa aja, serah aja. Mau jadi orang kaya kah? Amalkan kalimat ini. Kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya bismillahi atau bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan biha tatammu taharah, dengan kalimat bismillah itu pula sempurnalah taharahnya. Jadi kalau kita bertaharah, sunat kita mengucap bismillahirrahmanirrahim waktu hendak berudu, hendak mandi, sunat. Kalau kita sempurna, maksud sunat di situ adalah kesempurnaan dalam ibadah kita. Wa biha tahallu zabihat, menyempurnakan sesembelihan. Sebahagian ulama berpendapat tidak sah tanpa mengucap bismillah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah bila mengucap nama lain selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Wa biha yumna'us syaitan ani dakwati, bahkan menahan daripada godaan setan. Melihat bebinian pina bungas banar, bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Kada jadi. Wah ini jujuran larang juga. Guru lah. Syukur mana guru tapi bejujuran lah guru, kau aja guru lah. Yang lah guru. Nah, apalagi melihat yang tidak baik, apa-apa aja yang tidak baik tuh. Teman mengajak malam minggu kita ke anuan jar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku anak majlis taklim aja jar. Nah, ini kan indah. Nyaman mana amalannya nah. Apalagi bahkan kalimat itu bukan hanya menahan setan, asyibyan wa ghairihim minat ta'ami wasyarab. Bahkan bayi dalam kandungan ibunya sampai melahirkannya, dia makan dan minum di dalam kandungan ibunya karena Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibunya. Makanya namanya bayi itu kalau di dalam kandungan itu namanya dalam rahim. Rahim itu bahasa Arab kan? Rahim itu ialah kasih sayang Allah. Nah, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau dengan kalimat yang lainnya tadi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Walau anna qailan ma sidqi qalbi, bahkan andaikan seseorang, kata Ibnu Munbih, sahabi Rasulullah, bila dikatakannya dengan jujur, nah ini karamah. Bismillahirrahmanirrahim, summa daqalal bahra la yugraqahu. Dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka masuk ke dalam air, tidaklah dia tenggelam di air itu. Apalagi bisa berkunjung. Bisa berkunjung. Ini nang kada bisa berkunjung nih. Apalagi bisa berkunjung. Nah, bismillah. Maksudnya
Kalau kita sedang, ada yang pernah mungkin yang pernah kejadian di mana kena apa, terbalik kapal perahu dan sebagainya, lalu diucapkannya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, langsung terapung dia. Kenapa? Tiba-tiba timbul katanya nggak ada pengalaman langsung, tiba-tiba timbul katanya pelampung di higanya. Dari mana? Tadi tuh dicari-cari tidak ada. Begitu dia ucapkan kalimat itu tadi, langsung ada pelampung, langsung dipegang, selamatlah dia. Sampai sekarang orang hidup. Mana orang alas ini? Ada. Tuh nah, Danilah, ya kalau Dan. Nah, subhanallah, ini nyata-nyata karamat yang timbul. Walau dakhala nar, andaikan masuk ke dalam api, la tuhraqahu, maka tidaklah dia terbakar. Disebut di dalam riwayat Nabi Ibrahim, ada 2 kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Ketika itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada di pelepah kayu yang dilihat Nabi Ibrahim sebelum membakar beliau. Jadi diucapkan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Satunya adalah Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ucapan yang pertama dilihat oleh Nabi Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Hebat banget kalau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, atau Bismillahirrahmanirrahim boleh pian tambahi Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini hanya dari kalimat dan andaikan, nah ini masih ada sambungannya, dimasukkan bainal hayat wal aqarib, antara ular dan kalajengking, di sarangnya dimasukkan. Nah, ya. Maka ular dan kalajengking tidak menggigitnya. Walau qara'aha ala ra'si qabrin mukmin, andaikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, dibacanya kepada di kubur orang muslim sebelum mematak tuh, nah. Bacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, apalagi pian tiupakan, jangan ludah-ludahnya lah. Cus juran itu kode baiknya lah lah. Jangan beludah, abut orang melihat, sebenarnya ada apa-apa meludah, cuma orang melihat nara terkejut. Karena Nabi kan pernah meludahi Ali kan, ludahi, tapi di tangan sini ludahi, sapokan sini ke mata Ali, langsung Ali terbuka matanya. Ucapan yang beliau ucapkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'u anhu ajab bibarkatiha, maka diangkatlah ajab kubur orang bila dibacakan kalimat tersebut dengan berkah kalimat tersebut. Subhanallah, luar biasa kan. Nah, maka kenapa Nabi Khidir alaihissalam sampai mengamalkan kalimat tersebut, sehingga jadilah beliau seorang ahli ma'rifatullah, seorang ahli tentang masalah batin hakikat dalam hidup ini, sehingga beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa beliau dimuliakan Allah? Kita lihat amal beliau apa, amalan beliau apa. Ternyata kalimat amalan beliau adalah Bismillahi Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ingin mulia, maka bacalah Bismillahi Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu pokok dari amalan beliau, daripada Nabi Khidir alaihissalam. Insya Allah. Ada juga kisah ini pian menalkinakan mayat pernah ya kalau lah. Alhamdulillah. Ada orang, bipa, apa amalan orang ini terkajut orang bipa. Sidin bah di andak di, maka bipa di Banjar ini tanah banyak kalau bip. Di andak peti sidin, dibuat sidin dikubur, langsung karing kuburan bipa. Kada bebanyak. Abut tukang talkin terkajut juat, gugup tukang talkin. Ini guru lah rancak menalkin lah, guru Mulyadi lah. Terkajut guru Mulyadi orang menalkin. Sampai nih. Karing banyak. Apa amalan orang udah itu tuh Pak. Dan bakal amat orang nih wali Allah nih Jar. Cari anak sidin. Takuni anak sidin amalannya baik apa bahari Jar. Kada juga amalan ada, apakah amalan Nabi Khidir kah atau sampai banyu tuh sawat nang karing tuh apa amalannya? Sekalinya apa? Pak, mbak dicek sekalinya. Kada ada Jar amalan, coba ingat-ingat nang selama sebulan 2 bulan ini amalan sidin apa? Ada sidin Jar. Apa makanannya? Sidin rancak makan gabin sama Rinda aja. Gabin sekalinya amalan.
Wah, iya lajar. Mbak gabin tuh bila dicolok di banyu, aring kelala. Itu lain amalannya, orang makanannya. Lah, lain gabin Samarinda. Pangna mengaring akan tulah. Nah, jadi amalan. Salah satu amalan Nabi Khidir adalah kalau ingin kubur Anda adalah sejahtera, nanti dimuliakan Allah di kubur itu. Kubur dimuliakan Allah itu kan nyaman, kelak. Nah, aring nyaman orang mengubur. Ini habis mengubur menyumpah-nyumpah orang bongolban aja. Kuburan aja sampai licak-licak waktu aja. Nah. Nang kada-kada apa-apa berdiri jatuh. Iyalah. Ah. Jadi sumpahan orang. Nah, makanya amalannya adalah bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan bermakna bagi kita, manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.